Untuk melancarkan tujuannya, Senku akhirnya berhasil membuat ramen. Namun, bagaimana cara membuatnya di zaman batu? Ternyata mereka mengumpulkan rumput ekor rubah atau juawut, lalu memisahkan biji-bijinya. Setelah dicuci dengan air bersih, biji-biji itu digiling menjadi tepung. Kemudian ditambahkan sebutir telur ayam dan air campuran abu. Kandungan kalium karbonat dalam abu membuat adonan menjadi lebih kenyal dan mengembang. Setelah itu, Senku memotong adonan memanjang hingga menyerupai mie. Selanjutnya, ia merebus berbagai macam bahan untuk dijadikan kuah kaldu. Setelah matang, jadilah ramen juawut yang tampak begitu menggugah selera. Setelah Chrome mencicipinya, dia sangat terkesan hingga air matanya mengalir. Namun, berbeda dengan Chrome, Senku langsung menyadari bahwa rasanya masih jauh dari ramen asli. Meski begitu, bagi manusia purba yang hanya mengenal makanan dengan cita rasa sederhana, ramen itu sudah terasa seperti hidangan kelas atas. Mereka pun mulai membuka kedai ramen. Seperti yang diduga, kedai itu langsung laris manis. Semua orang di desa, pria maupun wanita, berdatangan untuk mencobanya. Dengan cara itu, masalah tenaga kerja pun berhasil diatasi. Tanpa disadari, ada seorang pelanggan yang berkata, "Kalau makan ini, rasanya jadi ingin minuman juga. Misalnya cola." Senku langsung terkejut. Bagaimana mungkin ada manusia di zaman batu yang tahu tentang cola? Ternyata pria itu bernama Asagiri Gen, salah satu pemuda yang berhasil dibangkitkan oleh Tsukasa. Dulunya ia adalah seorang pesulap, namun Senku tidak terlalu peduli dengan tujuan kedatangannya, karena siapapun yang sudah mencicipi ramen harus menjadi tenaga kerjanya. Akhirnya semua pelanggan Senku menjadi tenaga kerja gratis sebagai bayaran semangkuk ramen. Meski begitu, mereka tetap bersemangat menjalankan semua perintah Senku, karena semakin berat pekerjaannya, semakin nikmat pula hidangan yang akan diberikan. Di sela-sela pekerjaannya, Senku menanyakan kabar Taiju dan Yuzuriha. Gen mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, dan dirinya hanya diutus untuk memastikan apakah Senku masih hidup. Namun setelah melihat besi dan berbagai makanan yang berhasil dibuat Senku, Gen mulai tertarik. Meski begitu, Senku berkata bahwa semua itu hanyalah permulaan. Masih banyak hal yang akan ia ciptakan. Keesokan paginya, besi cair dituangkan ke dalam cetakan, dan terciptalah balok besi pertama di zaman batu. Namun, itu baru langkah awal, karena tujuan Senku yang sebenarnya adalah membangun pembangkit listrik. Mendengar hal itu, Gen langsung tercengang. Akan tetapi, mereka masih membutuhkan satu bahan utama, yaitu magnet yang sangat kuat. Senku menuangkan tembaga cair ke dalam cetakan, lalu membuat kawat tembaga yang dililitkan pada balok besi. Setelah itu, ia membawa semua orang ke tempat yang paling tinggi. Kali ini, tugas itu diserahkan kepada Kohaku. Dengan kelincahannya, ia menancapkan besi yang diikat pada tombak. Tepat sebelum petir menyambar, Kohaku berhasil menghindar. Sambaran petir itu membuat besi berubah menjadi magnet yang sangat kuat. Selanjutnya, mereka menempa tembaga menjadi lembaran tipis, memotongnya menjadi cakram, dan menggunakan sisa tembaga untuk membuat lapisan isolasi. Setelah bekerja keras selama beberapa hari, generator listrik engkol tangan pertama di zaman batu akhirnya berhasil diselesaikan. Menjelang senja, Kinro dan Ginro bersusah payah memutar roda generator, hingga listrik pun mulai dihasilkan. Senku kemudian menghubungkan serat bambu yang telah dipanggang ke kawat tembaga yang dialiri listrik. Saat arus listrik mengalir, serat bambu yang memiliki hambatan listrik tinggi menjadi sangat panas hingga berpijar terang, menghasilkan cahaya layaknya filamen pada lampu pijar. Akhirnya setelah 3.700 tahun, umat manusia kembali berhasil mengalahkan kegelapan.